Nah, ini lanjutannya. Nah, kemudian setelah mediasi, di mediasi pertama, kan kalau mediasi itu kita mengadakan negosiasi antara penggugat dengan tergugat. Dan itu harusnya prinsipalnya orang yang bersangkutan. Namanya juga mau negosiasi, otomatis harus yang bersangkutan. Ini malah diwakilkan ke lawyer. Ya lawyer kan nggak bisa memutuskan. Makanya pada saat itu bukan berarti melanggar ya, tidak melanggar, silakan aja. Selagi lawyer tersebut bisa memutuskan. Makanya saya tanya, loh ini kok dikuasakan? Lawyernya ngomong, boleh kan dikuasakan? Ya kata saya boleh-boleh saja. Tapi Anda bisa memutus nggak? Ya saya nggak bisa memutus, saya nanti laporkan dulu. Nah ini kata saya. Tapi oke lah, daripada saya ribut dengan Anda kan tidak tahu permasalahan yang sebenarnya saya bilang. Nah, akhirnya terjadi mediasi. Sayang sekali, padahal mediasi itu untuk mencari win-win solution loh. Kenapa pihak YKBD nggak datang? Ada yang waktu itu datang Pak Agus Salim, tapi tidak bersuara sedikit pun juga menguasakan ke lawyer. Justru yang saya butuhkan itu adalah jawaban dari pihak YKBD sendiri, YKBD tersebut. Jadi negosiasinya benar, ini bisa nggak Pak gini? Nanti kan dia menjawab, oh nggak bisa, besok begini. Lalu nanti saya jawab lagi, kan begini Pak. Itu yang saya butuhkan untuk mencari solusi. Bukan dia mengkuasakan ke orang, yang akhirnya ya tetap saja tidak ada jawaban yang memuaskan untuk para pensiunan. Bahkan pihak hakim mediasinya juga marah pada saat itu. Pas ketiga masih nggak datang, mungkin hakim juga, lah ini pasti tidak akan selesai kan gitu. Akhirnya hakimnya langsung ngomong ke saya, udah Pak, gugatan aja ya. Oke Pak, saya bilang, langsung saya tanda tangan situ. Karena hakim juga mungkin udah jengkel, ini disuruh berdamai kok malah begini kan gitu. Tapi nggak apa-apa, silakan saja. Kalau saya sih nggak masalah. Nah akhirnya masuk ke gugatan. Nah di gugatan tersebut pun sama, sangat disayangkan sekali. Padahal seluruh pensiunan tersebut harus mendapatkan berita yang sahih, berita yang benar dari para pensiunan, dari para pengurus, yang otomatis biayanya bukan yang otomatis beritanya bukan abal-abal. Kan mungkin para pensiunan juga akan percaya, bahkan akan salut terhadap orang YKBD. Kalau misalnya di dalam persidangan ada orang pihak YKBD yang bisa bersaksi di dalam persidangan pengadilan, otomatis semua pensiunan akan percaya dengan ucapan mereka. Tapi sayang, satu pun tidak ada yang menjadi saksi di pengadilan dari pihak YKBD. Sementara saya selaku penggugat mengadakan saksi. Waktu itu Pak Haji Prabowo sama Pak Agustinus Sukamto. Saya tunggu kesaksian dari para pengurus. Karena kesaksian itu penting. Kalau para pengurus bisa bersaksi di depan pengadilan, itu seluruh pensiunan akan percaya dengan ucapan-ucapan para pengurus. Karena kesaksian itu di bawah sumpah loh. Saya sendiri juga heran kok pihak YKBD nggak ada yang bisa tampil untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Yang ada malah dia berbicara di FB lah atau di medsos, berbicara. Coba kalau Anda berani berbicara di depan pengadilan dong, di bawah sumpah, supaya para pensiunan itu percaya dengan omongan Anda. Kalau Anda ngomong di luaran ya itu hanya, ya maaf ya, jadi provokasi itu.
Kalau Anda memang jantan, Anda berani ngomong dong di pengadilan. Kan seperti itu. Jadi maaf ya Pak Joko Haryanto ya, Anda ngomong begitu begini, coba Anda pada saat itu mengajukan diri untuk menjadi saksi di pengadilan, itu akan lebih dipercaya oleh para pensiunan. Ngomong kok beraninya di belakang. Saya juga tidak menuduh, oh ini pihak YKBD salah kan. Tidak menuduh sepenuhnya begitu. Saya hanya menguji YKBD ini salah atau enggak menerapkan suatu peraturan atau dalam mengelola yayasan ini. Kan saya punya hak untuk mengkoreksi ini. Semua para pensiunan punya hak untuk menanyakan permasalahan yang sebenarnya yang terjadi di YKBD. Jangan sampai ada sosialisasinya yang enak-enak, sementara masalah yang sebenarnya tidak dikemukakan. Kan lucu. Justru kita tuh harus tahu kalau ada suatu kendala, kendalanya apa. Ayo kita selesaikan sama-sama. Ini malah memberikan keterangan-keterangan yang menyesatkan ya. Sampai maaf tuh. Tuh saksinya Pak Armanto tuh. Mohon maaf, sampai Pak Rizky aja kok sudah berbohong. Itu Pak Armanto saksinya, silakan diklarifikasi. Pak Rizky bilang, itu tidak ada katanya Pak Armanto. Pernyataan dari Pak Kodradi itu tidak ada. Saya tidak melihat suratnya. Itu kan sudah bohong. Sementara saya menggembar-gemborkan, ini loh suratnya dari Pak Kodradi, ini loh suratnya. Malah disamarkan. Kan ini yang bikin saya, ini pengurus ini maksud dan tujuannya apa sih sebenarnya? Kan jadi bahan pertanyaan buat diri saya. Tolong ya Bapak Ibu sekalian, para pensiunan, coba kita bangun deh. Coba buka deh pemikiran kita. Ini kan waktu, ini kan terus berjalan, terus berlalu. Sementara satu persatu para pensiunan diambil oleh Yang Maha Kuasa. Tolonglah, ini ada masalah. Ayo kita bersatulah selesaikan. Ayo kita selesaikan bareng-bareng. Bukan diprovokasi, akhirnya diadu domba antara para pensiunan. Kan lucu. Sampai pecah, yang ini prinsipnya begini berdasarkan berita-berita yang dari, ya maaf mungkin dari pihak yayasan. Terus yang ini juga begini berdasarkan berita-berita dari saya. Kita pensiunan, ayo kita berdebat. Ayo kita buka semua data-datanya. Aneh ya. Kita udah merdeka, kok masih menganut ajas divide et infera. Lucu. Kata-kata yang sudah digaungkan berpuluh-puluh tahun ke belakang masih juga kita teradu domba seperti ini. Kan lucu. Tolonglah, marilah kita sama-sama. Kita ini saudara kok. Kita ini satu naungan. Ini bukan, saya tidak asal bicara ya. Ini yang saya perjuangkan itu termasuk para pengurus. Termasuk haknya para pengurus yang saya perjuangkan itu. Bukan saya perjuangkan untuk diri saya pribadi. Bukan. Kan sudah jelas di pengadilan. Bukti-bukti sudah disahkan. Dan sudah diakui oleh pihak pengurus itu sendiri bahwa bukti-bukti tersebut benar. Hanya mereka beralasan kepada dua permasalahan. Satu, atas dasar. Jadi mereka mengerjakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16. Kan sudah saya bahas. Undang-Undang Nomor 16 itu lahirnya kapan?
Apakah relevan dipakai untuk menyelesaikan masalah ini? Terus yang kedua, atas dasar pernyataan atau atas dasar surat dari Bank Mandiri. Saya pun sudah jelaskan tentang Bank Mandiri. Pendiri YKBBD itu bukan Bank Mandiri loh. Kan yang kemarin itu sudah saya tunjukkan. Bahkan orang YKBD sendiri kemarin memberikan brosur ke saya. Di situ ada tulisan pada tahun 71 berdasarkan surat nomor sekian. Yang mendirikan yayasan itu adalah PT Bank Bumi Daya Persero. Kok bisa-bisanya jadi Bank Mandiri? Kalau dengan alasan misalnya merger, kan ada aturannya merger. Karena pada merger tersebut, yang diambil alih oleh Bank Mandiri itu hanya 2 yayasan. Satu dana pensiunan, DAPEN. Kedua adalah yayasan kesehatan. Untuk YKBD sendiri itu pun tidak ada legalitasnya. Akta notarilnya. Makanya saya tanyakan. Saya bilang tidak ada akta notarilnya karena sampai sekarang saya menanyakan juga belum ditunjukkan akta notaril pendirian YKBD itu. Kan seharusnya mereka itu memberitahukan. Kamu itu tidak bisa menuntut ini. Ini loh. Gitu. Buktinya. Silahkan baca sendiri. Ini malah yang ada hanya, ya maaf, karena saya belum bisa melihat alat bukti, ya asumsi yang mereka katakan. Hanya sebatas argumen-argumen mereka sendiri. Berdasarkan asumsi-asumsi. Tolong dong, saya itu pengen. Mana bukti-buktinya? Selama dari pengadilan pun, saya selaku penggugat memberikan alat bukti saya kepada pihak YKBD. Kepada pihak tergugat. Saya kasihkan alat bukti saya. Tapi dari pihak YKBD tidak memberikan alat buktinya ke saya. Bahkan saya ingin tahu pun, saya ketika ada di depan pengadilan, di depan itu, pengacara, di kursi pengacara di depan, orang YKBD, begitu saya lihat aja ditungguin sama saudara Wisnu tuh lawyernya. Kayaknya nggak boleh itu diketahui. Sampai saya tulis ini nomor berapa. Ditungguin. Udah belum pak katanya. Apa itu? Itu hak saya loh. Itu hak para pensiunan untuk mengetahui data-data tersebut. Walaupun hanya sekedar kopiannya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kopian yang sesuai dengan aslinya. Itu kejadian yang terjadi sebenarnya di pengadilan, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sampai data aja mereka perlihatan tuh kayak cepat diambil lagi. Loh, ini apa-apaan? Ada apa justru? Pertanyaan saya tuh ada apa ini? Sementara saya selaku penggugat, data-data dikasihkan ke mereka satu saya kasihkan. Mereka tidak memberikannya kepada saya, kepada pihak kita. Mereka hanya memberikan kepada pihak hakim doang. Tapi oke, nggak apa-apa. Karena saya punya keyakinan dengan data saya tersebut. Apa sih yang harus disalahkan? Orang di data-data saya di situ ada surat perintah bayar kok. Dan itu sudah legal dan sah menurut hukum. Karena sudah disesuaikan dengan aslinya oleh pihak pengadilan. Masa sih, pikiran saya, masa sih orang dengan data yang sudah sah dan di situ ada perintah bayar, kok kita bisa dikalahkan? Pikiran saya pada saat itu. Tapi nyatanya dikalahkan sih tidak. Cuma dikasih keputusan yang ngambang dari pihak pengadilan itu. Kenapa ngambang? Dua-duanya ditolak. Kan ngambang ini. Kalau ngambang itu yang diuntungkan ya orang YKBD lah. Dengan ngambang berarti kan kasusnya akan lama gitu. Dan mereka akan bisa bercokol di sana bisa lebih lama. Kan itu. Ya lumayan mungkin. Kan dapat, taruhlah. Saya udah tanya sendiri ke Pak Supri Yusman.
Kalau gaji ya nggak ada lah di YKBD. Tapi ya ada yang namanya apa tuh, honorarium lah, honor gitu. Ada memang. Terus Pak Armanto nanya, saya pengen tahu berapa Pak? Pak Supriyusman, ya adalah. Dia tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Kenapa sih? Kita tidak boleh tahu tentang honor kepengurusan. Ada apa? Nggak apa-apa, kita harusnya tahu loh. Oh, pengurus honornya sekian. Oh, yang kerjanya honornya sekian. Kok ini malah disembunyikan? Makanya yang membuat asumsi, yang membuat pernyataan-pernyataan atau yang membuat mindset para pensiunan jadi curiga terhadap YKBD itu adalah para pengurus YKBD itu sendiri yang tidak transparan terhadap apa yang terjadi. Kalau transparan itu bukan kita berpidato gitu. Buktinya dong. Perlihatkan. Kalau hanya berbicara, semua orang juga bisa. Mau bicara pernah ke bulan, kayak mau berbicara pernah ke bintang, kayak bisa saja. Tapi buktinya ada nggak? Nah ini yang saya inginkan itu. Nah kemudian, di dalam persidangan-persidangan tersebut, ya biasa, persidangan kan setelah replik lah, duplik, dan lain-lain gitu. Nah, di kesaksian sudah saya jelaskan tadi, dari kita memberikan saksi, kemudian pengadilan menanyakan terhadap lawyer dari pihak tergugat, saksinya ada nggak? Oh nggak ada yang mulia, kata tergugat itu, kata lawyernya itu. Loh, kok nggak ada saksinya? Gimana sih katanya? Nggak ada yang mulia. Kalau saksi ahli saya siap untuk ya ini ngapain saksi ahli, katanya ini perdata kok, katanya kan. Sama hakim itu sendiri. Nah akhirnya ya sudah. Kan seharusnya ketika udah selesai kesaksian itu saya mendapat putusan sela. Tapi karena waktu itu mungkin ya ini juga saya hanya menduga-duga, praduga tak bersalah. Mungkin karena waktu itu posisinya lagi COVID, jadi sistemnya kan iCourt ya. Jadi online sistemnya itu. Ya oke lah, saya terima aja. Ya susah sih memang kalau pengadilan dalam posisi online itu kita tidak bisa banyak berbicara untuk menerangkan hal yang sebenarnya gitu. Nah, kejadian di persidangan singkatnya seperti ini. Jadi apa yang saya pertanyakan terhadap tergugat dijawab oleh tergugat dengan hal-hal lain. Tidak sesuai dengan isi pertanyaan saya. Saya menanyakan tentang SHU, dijawab oleh mereka dengan THT. Kalau SHU itu adalah sisanya, sisa hasil usaha atau sisa labanya. Kalau THT itu yang mutlaknya. Kan nggak nyambung itu. Kalau mau mengakali, oh kita akali, ya silakan aja akali seperti apa. Toh semua orang bisa berpikir. Toh hukum itu punya ketetapan tersendiri. Silakan aja. Berkelit ke sana ke sini. Padahal sebenarnya ini simple. Ngapain mesti berkelit? Buka aja yang sebenarnya. Seperti apa? Masa berkelit itu ini. Toh kami juga para pensiunan kalau dasarnya bisa dimengerti dan bisa dipahami, ngapain saya mesti nuntut-nuntut begini? Buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang energi. Ngapain? Tapi berhubung ini ada hal loh yang kok aneh gitu. Seolah-olah, ya maaf, patut diduga ada unsur inilah, ada unsur ininya lah. Bahkan kemarin juga saya menengok Pak Kanialdi ketika Pak Kanialdi memberikan pernyataan pada tahun 2016 yang dimuat lagi oleh teman saya di FB, saya langsung datang loh menjenguk ke sana. Sambil saya tanya, Pak Kanialdi membuat pernyataan ini apa? Nah, terus saya terangkan itu Undang-Undang nomor 16 tahun berapa? 2001. Pak Kanialdi ini suratnya tahun berapa kejadian?
tahun 99. Oh iya ya katanya. Saya udah bicara kok sama orang-orang yang berbeda pendapat dengan saya. Saya datengin, termasuk nanti Pak Joko Haryanto, kapan sediakan waktunya itu untuk ketemu dengan saya, disaksikan oleh para pensiunan. Ayo kita bicara. Kalau memang benar laki-laki, jangan bicara dari belakang lah. Itu kan kasihan para pensiunan. Terus saja disuruh berpikir dengan mindset-mindset yang akhirnya mereka bingung. Jadi ini kan membingungkan semuanya. Ayolah, kapan? Siap, kapan saya? Silakan Anda hubungi Pak Armanto. Kapan saya harus ketemu? Kumpulkan itu para pensiunan. Biar mereka tuh bisa menilai siapa di sini yang salah. Jangan memberikan asumsi-asumsi yang sebelah. Harus dari kedua belah pihak dong. Nah gitu ya, tolong siapkan. Nah untuk Pak Armanto barangkali nanti melihat juga, undang Pak Joko Haryanto untuk ketemu dengan saya di mana. Karena dia itu seolah-olah gimana ya, kok kayaknya, ya maaf ya, ini patut diduga, kok kayak takut kehilangan jabatan. Patut diduga kok kayak takut kehilangan jabatan. Karena setelah saya telusuri juga, saya baru tahu bahwa Pak Joko Haryanto itu jabatannya adalah sekretaris di PP Jatah BD. Nggak usah mempengaruhi orang-orang para pensiunan lainnya lah dengan hal-hal yang aneh. Biarkan mereka suruh berpikir sendiri. Kasih suatu masukan itu yang real, yang sesuai data. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu para pensiunan semuanya, Pak Joko Haryanto itu tidak ada di pengadilan, di dalam persidangan. Jadi kalau dia memberikan data, itu dia sebetulnya tidak tahu permasalahannya. Dia hanya kata orang. Data yang dikasihkan oleh Pak Joko Haryanto. Sekali lagi, Pak Joko Haryanto itu tidak ada di pengadilan. Kalau dia memberikan postingan-postingan, tolong klarifikasi ke saya. Kalau saya ada di dalam persidangan dari awal sampai akhir. Tolong kalau ada pernyataan dari Pak Joko Haryanto, silakan diklarifikasi ke saya. Biar nanti kelihatan sebenarnya apa dan siapa gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketika tidak ada saksi, akhirnya ya sudah, itu hak Anda untuk mengadakan saksi atau tidak. Toh keputusan ada di pengadilan. Oh, ini ada yang lupa saya. Hakim sendiri sudah 3 kali berbicara. Silakan tanyakan kepada pihak YKBD atau lawyernya YKBD. Hakim sudah 3 kali. Sidang pertama aja hakim sudah bilang, udah bayarin aja, itu kan para pensiunan katanya. Hakimnya loh bicara begitu. Yang kedua juga sama, udah bayarkan aja, paling berapa? Hakimnya loh. Demi Allah Rasulullah, ayo kita klarifikasi masalah ini. Kalau saya bohong, makanya saya punya keyakinan, wah inilah udahlah pasti kita menang lah. Orang hakimnya pertama kali ketika persidangan dia berbicara seperti itu. Makanya saya nggak macam-macam, udahlah pasti kita menang. Cuma nanti mungkin sistem pembayarannya seperti apa. Pikiran saya hanya seperti itu di awal-awal. Nah, ketika hakim memberikan putusan ngambang, akhirnya kan pikiran saya jadi wajar kan, manusiawi. Saya jadi berpikir, ada apa sih ini? Tapi saya tidak mau menuduh. Ditambah lagi dengan berita-berita yang ada sekarang ini di media, baik di media sosial, di media massa, baik itu di televisi. Hakim anu kena OTT, hakim ini kena OTT, Mahkamah Agung kena OTT, Kejagung kena. Lah, kan wajar.
kalau pikiran saya berpikir yang tidak-tidak, jadi patut diduga ada penyuapan terhadap hakim. Patut diduga ya, saya ulang lagi nih, bukan menuduh. Atas dasar apa? Atas dasar kejadian-kejadian yang terjadi selama ini. Ya tinggal kita lihat aja. Saya percaya kok. Yang namanya salah dan benar itu tidak akan tertukar. Yang benar sampai kapanpun juga akan benar. Yang salah sama juga, sampai kapanpun akan salah dan akan ada karmanya. Saya percaya dengan itu. Nah kemudian, karena hasil putusan dari hakim itu ngambang, saya katakan ngambang, dua-duanya ditolak seperti yang sudah saya bacakan tadi. Ini buktinya loh, saya baca dari hasil putusan loh. Bukan kayak Pak Joko Haryanto ngomong tidak ada buktinya. Buktinya cuma sepotong-sepotong lagi. Apa yang dikatakannya cuma sepotong. Ini loh buktinya loh. Saya nggak bicara ini. Ya mohon maaf ya, saya bukan ini. Ini saya bukan bicara. Nih, biar lebih jelas saya pelan-pelan ya kasih lihatnya biar kelihatan. Jadi biar bisa dibaca nanti. Baca dari hasil putusannya semua tuh. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tuh. Kemudian yang bawahnya dalam perkara, pokok perkara itu pun ditolak. Baca Pak. Begitu dong Pak Joko Haryanto kalau mau memberikan pengarahan lah taruh, atau untuk memberikan pernyataan terhadap orang lain. Jangan ngetik-ngetik aja. Saya juga bisa ngetik apa aja, saya bisa kok. Gampang ngetik-ngetik aja. Tapi buktinya perlihatkan dong. Jangan sepotong-sepotong. Jadi mohon maaf ya Pak Joko Haryanto, kalau Anda itu memosting ke dalam suatu medsos, postinglah secara utuh. Karena postingan Anda yang tidak utuh, itu mindsetnya jadi salah. Para pensiunan menganggap, oh gugatan ditolak, oh kalah di pengadilan. Tidak ada yang dikalahkan di pengadilan dalam hal ini. Wajar akhirnya saya menuduh kepada Pak Joko Haryanto. Ada apa ini? Akhirnya saya mengatakan patut diduga Pak Joko Haryanto ini takut kehilangan jabatan. Atau mungkin patut diduga juga Pak Joko Haryanto ini takut kehilangan salary mungkin. Atau penghasilan dari yayasan itu sendiri. Saya bicara apa adanya Pak. Ayo kapan kita ketemu? Disertai kumpulkan itu orang-orang pensiunan. Biar kita bisa terbuka. Biar semua pensiunan itu mengerti. Tahu tentang keadaan yang sebenarnya. Jangan dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak etis. Ya demikian ya Bapak Ibu sekalian. Ya mohon maaf. Saya bicara memang begini. Bukan marah. Karena saya memang orang yang biasa berdebat di depan. Setelah debat ya kita saudara. Biasa aja. Tidak ada dendam apapun saya. Saya hanya mau meluruskan permasalahan. Dan saya juga ingin tahu permasalahan yang sebenarnya ini apa. Kan gitu. Biasa-biasa saya. Ketemu Pak Supri Usman, saya juga salaman, biasa ngobrol. Nggak ada unsur apa-apa kok saya. Saya hanya ingin tahu hal yang sebenarnya. Ingin menguji tentang YKBD. Dalam suatu dalam menjalankan kepengurusannya seperti apa. Hanya seperti itu Pak. Nah itu ya untuk penjelasan mengenai hasil dari persidangan. Karena ya buat apa sih kalau bukti persidangan dibacakan dari awal, ini kan hanya data kan. Nama-nama orang, penggugat 10 misalnya nih, penggugat 10 Yeni Yuliantini berkedudukan, itu kan panjang semua, kan ada 52, bayangin loh. Jadi nggak perlu saya bacakan. Jadi saya bacakan tadi yang putusan terakhirnya aja. Putusannya seperti itu. Hasil dari persidangan di PN Jakarta Selatan itu hasilnya belum bisa ditentukan
alias ngambang, belum ada suatu keputusan. Makanya saya maju ke banding ke pengadilan tinggi. Nah, berhubung waktunya ini terlalu lama, takutnya saya nggak bisa untuk memasukkannya ke YouTube. Nanti untuk pengadilan tingginya nanti akan saya ceritakan lagi pada episode berikutnya. Dan demikian Bapak Ibu sekalian, penjelasan dari saya mengenai fakta-fakta persidangan yang memang masih banyak yang belum saya ungkapkan karena waktu sih ya, susah juga untuk mengatakan seluruhnya. Banyak kejanggalan-kejanggalan dari persidangan itu sendiri. Makanya saya masih lanjut sampai sekarang karena masih janggal, semuanya masih janggal. Masih lanjut untuk terus maju ke dalam ke ranah hukum. Terus sekarang masalahnya udah di Mahkamah Agung yang saya juga memantau tentang kasasi ini dan dapat informasi yang mudah-mudahan lah kita tidak terlalu lama untuk mendapatkan keputusan. Tapi yang jelas ya di atas 6 bulanan. Karena ada peraturan baru sekarang tentang putusan Mahkamah Agung. Itu paling lama katanya 6 bulan. Paling lama katanya 6 bulan. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari ucapan atau dari pernyataan yang barusan saya katakan. Dan kepada Pak Joko Haryanto, mohon maaf, saya tidak marah, saya tidak dendam. Saya hanya mengatakan hal yang sebenarnya, dan alangkah baiknya kalau Anda berani, ayo bertemu dengan saya. Saya tunggu, bukan bertemu untuk berantem, bukan Pak Joko. Kita bertemu untuk mengklarifikasi ucapan-ucapan kita di depan para pensiunan, biar para pensiunan bisa menilai sendiri siapa Teddy Irawan dan siapa Pak Joko Haryanto. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sakit segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan sehingga kita masih bisa bersilaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Saya tidak akan lama karena ini harus masuk ke video. Akhirul kalam saya tutup untuk pembahasan mengenai